You're fine for a while, but you start to lose control. He's out in the dark, he's out in my heart. He waits in the wings, he's gotta play a part. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-zahirin. Subhanaka la illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi. Amin ya Pak. Apalagi makan kue-kue ya. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akhrijna bin nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal. Izin dulu ya. Bu, izin dulu ya Bu ya. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatiz, para kiai, para hujjah, para tokoh masyarakat sosial sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Guru saya Kiai Haji Mardani, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan ketua yayasan, juga yang sama-sama kita hormati ketua DKM Masjid Jami'at Taqwa Al-Ustaz Said. Kita doakan beliau dan guru. Yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu untuk para kiai, para asatid dan para tokoh masyarakat semuanya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segenap dan jamaah semuanya yang hadir di kesempatan malam yang mulia ini, mudah-mudahan kumpul kita dari tempat ini dan keluarnya nanti dari masjid ini semua dosa-dosa kita diampuni dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal hadirin. Allah Subhanahu wa taala mohon maaf para kiai, para jamaah, kalau saya izin ini minta bangku baik ini saya jadinya. Jadi saya udah pesan duluan kepada DKM minta bangku ya. Habisnya kalau ngomong diri bukan. Kebetulan memang baru beberapa hari ini kemarin kurang sehat dan
sekarang pada kok mungkin 5 sampai 10 riba ya Bu? Iya ya baik. Cukup 10 menit? Hah? Bapak-bapak apa yang cepat? Pak, bapak-bapak mah diem baik. Pak, mau lama apa cepat Pak? Ibu-ibu mau yang lama apa yang cepat? Tuh, bapak-bapaknya diem baik ya. Bapak-bapak ngikutin baik ya. Ya, baik dah. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dapat kumpul kembali di masjid yang begitu mulia. Di dalam rangka kita memperingati satu peristiwa besar, yakni peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan baginda Rasulullah Sayyidil Wujud wa afdali kulli mawjud, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah yang selalu kita harapkan dan berdoa kepada Allah agar senantiasa nanti di yaumil qiyamah, yakni mendapatkan syafaatul uzma baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ngomong-ngomong acara jam berapa dulu ini? Jam 10, 15 menit lagi. Alhamdulillah, berarti enak nih. Saya senang nih kalau cepat-cepat ini enak ya. Yang penting pulang dapat ilmu, itu aja. Mau lama mau cepat, kalau kelamaan nggak dapat ilmu percuma. Mendingan cepat dapat ilmu. Jadi langsung baik bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat baginda Rasul, 4050 mukjizat baginda Nabi besar Muhammad. Banyak apa sedikit? Banyak. 4050 mukjizat baginda Nabi. Di antara 4050 mukjizat baginda Nabi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau diurutkan dalam peringkat rankingnya, urutan pertama itu adalah Al-Qur'anul Karim. Urutan yang kedua adalah peringatan adanya Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Isra dan Mi'raj, dua kalimat yang digandengkan, dua kalimat yang berpisah tapi digandengkan, Isra dan Mi'raj. Kalimatnya beda dan artinya pun beda. Kalau secara bahasa sudah kita dengarkan, yang namanya kalimat Isra itu adalah perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram yang ada di kota Madinah. Bu, di mana Bu? Masjidil Haram di mana? Masjidil Haram berada di kota Mekah. Lalu Rasul berangkat menuju ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Perjalanan dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah menuju ke Palestina, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, itu bukan waktu yang sangat cepat, bukan waktu yang cepat. Kalau hitungan logika akal, ya, dekat nggak antara Mekah sama Madinah? Bu, dekat apa enggak? Pak, saya nanya, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dekat apa jauh? Jauh. Tapi kenapa baginda Rasul bisa hijrah, bisa melaksanakan Isra Mi'raj dalam waktu yang sangat singkat-singkatnya? Inilah tentang keimanan kita bicaranya. Kalau secara akal, saya nggak mungkin. Itu namanya Isra, perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke
itu perjalanan baginda Rasul dari Masjidil Aqsa di Palestina, lalu mencapai langit pertama, langit kedua hingga langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha namanya, maka itu disebutnya Mi'raj. Paham nggak di sini? Paham? Jadi kalau ibu-ibu datang dari rumah jalan kemari itu namanya apa? Apa? Isra. Ntar ibu pulang naik ranjang itu namanya apa? Mi'raj. Mi'raj. Isra dan Mi'raj, sebuah peristiwa besar yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasul. Kenapa diberikan Isra dan Mi'raj kepada baginda Rasul? Ada yang mengatakan ini adalah sebagai sebuah hiburan untuk baginda Rasul juga. Kenapa disebut sebagai hiburan baginda Rasul? Karena ketika baginda Rasul berjuang di Mekah, ketika baginda Rasul sedang menyebarkan agama Islam, ada dua manusia yang sangat membantu baginda Nabi. Ada siapa? Yang pertama, ada istrinya Khadijah. Yang kedua, ada paman beliau yang selalu melindungi beliau, namanya Abu Thalib. Wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika wafatnya mereka berdua, Rasul sangat berduka cita, Rasul sangat sedih, dan tantangan semakin berat. Bahkan orang kafir mulai selalu mengangkat baginda Rasul dan para sahabat. Lalu untuk menghibur di antaranya salah satunya adalah di Isra Mi'rajkannya baginda Nabi besar Muhammad. Dan itu dia. Belum. Ada manfaat ketika baginda Rasul melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ini kalau dijelasin peristiwa Isra Mi'raj, Bu, ini susah karena begitu lengkap dan lamanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi kita inti dan singkatnya, kenapa bisa begitu cepatnya perjalanan Isra Mi'raj? Karena pada saat itu baginda Rasul ditemani oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril atas perintah Allah, Nabi Muhammad sebuah kendaraan. Kalau zaman dahulu gak mungkin naik unta ke langit, gak mungkin naik unta. Itu mudah dan merupakan kendaraan yang bagus. Tapi ketika melaksanakan Isra dan Mi'raj, baginda Rasul menaiki yang namanya Buraq. Apa itu Buraq? Buraq itu, Bu, itu makhluk Allah yang sudah lama hidup di alam surga. Ya, jadi adalah makhluk Allah yang adanya hidupnya di alam surga. Nabi Muhammad diperintahkan untuk memilih Buraq. Ternyata Buraq itu bukan satu, Pak. Buraq itu bukan dua, Pak. Buraq itu banyak. Ketika baginda Rasul diperintahkan untuk memilih Buraq, di dalam surga ada satu Buraq yang lagi ngumpet di pojokan, Bu. Kayak ibu-ibu nih di sini ada yang lagi di pojokan, gitu kan? Ada bapak-bapak yang lagi di pojokan. Buraq itu sedih. Malaikat datang kepada Buraq tersebut, wahai malaikat, wahai Buraq, kenapa lu sedih, Buraq? Buraq jawab, ya Jibril, saya sedih. Kenapa saya sedih, ya Jibril? Karena 4.000 tahun yang ya Jibril pernah mendengar ada sosok manusia yang mulia, ada sosok manusia yang sangat diagungkan, ya Jibril. Aku rindu kepadanya, ya Jibril. Aku ingin dekat kepadanya, ya Jibril. Beliau adalah Nabi Muhammad, ya Jibril. Oh begitu, kata Nabi Jibril, kata malaikat. Maukah engkau, wahai Buraq, aku pertemukan dengan orang yang kau rindukan, ya Buraq? Maukah kau aku dekatkan dengan orang yang kau sangat sayangi, ya Buraq? Maka malaikat Buraq pada saat itu menjawab dan sangat gembira, wahai malaikat, aku mau, aku gembira, ya malaikat Jibril. Akhirnya terpilihlah satu Buraq yang dijadikan sebagai kendaraan untuk melaksanakan peringatan Isra dan
saja dia. Akhirnya Rasul dari Mekah ke kota Palestina, kemudian menuju dari Sidratul menuju di Palestina. Rasul naik ke langit yang pertama. Di langit yang pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan siapa? Nabi Adam. Mengucapkan salam Nabi Adam kepada Nabi Muhammad, mengakui kenabian Nabi Muhammad. Di langit yang kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, sama mengucapkan salam dan mengakui kenabian Nabi Muhammad. Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, sama mengucapkan dan mengakui kenabian Nabi Muhammad. Di langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Idris, terusnya bertemu dengan Nabi Harun, selanjutnya bertemu dengan Nabi Musa, kemudian terakhir bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Semuanya para nabi mengakui kenabian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kejadian besar. Ini Mas saya cepetin baik ya. Ya, cepetin aja ya. Oh, udah dikit lagi 5 menit lagi nih, jam 10 ini gimana ini? Dijelasin di surat Yurat sebenarnya ya alhamdulillah bukan basi. Jadi yang poin-poinnya aja dah. Ketika baginda Rasul melaksanakan Mi'raj, Rasul itu dipertunjukkan akan kebesaran Allah. Ketika Rasul melihat di dalam neraka, Rasul melihat fara'aitu aksara ahlul qubur. Aku melihat, kata Nabi Muhammad, kok kebanyakan penduduk neraka itu orang-orang miskin. Orang-orang Rasul ketika Mi'raj melihat penduduk itu banyakkan orang miskin. Ini yang hadir ini orang kaya atau orang miskin di sini? Hah? Di sini banyakkan orang kaya atau orang miskin? Hah? Orang kaya. Di sini mah insya Allah kaya. Pak, ternyata miskinnya sahabat itu bertanya, apa yang dimaksud fuqara di situ, orang yang miskin itu ya Rasul? Yang bisa kau lihat maka itu banyak orang-orang miskinnya. Ternyata apa jawaban baginda Nabi? Yang dimaksud orang yang miskin di situ adalah orang yang ketika hidup di alam dunia, orang yang ketika melaksanakan ibadah, orang yang ketika melaksanakan kebaikan ibadah yang lainnya tanpa didasari dengan ilmu, itu orang miskin. Makanya miskinnya itu bukan kaya harta, bukan, tapi orang yang beramal, fa'il ilmu. Maka alhamdulillah di masjid ini ada majelis taklimnya, adakah? Ada belajar ilmunya kagak? Ada. Oh, pahalanya besar, pahala gede kalau datang ke majelis ilmu. Jangankan datang doangan, tulis, bawa pulpen, duduk sebentar, itu pahalanya seperti memerdekakan 1000 buruh. Kan ada hadisnya di dalam kitab Targhibul Qaul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan satu hadis kepada Ibnu Mas'ud. Kata Rasul, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min ilmi alfi raqabah. Hai Ibnu Mas'ud, duduk kau sebentar di majelis ilmu, la tamassu qalaman, enggak pegang pulpen, wa la taktubu harfan, dan kagak nulis walaupun satu huruf, khairun laka min ilmi alfi raqabah, maka itu pahalanya lebih besar daripada memerdekakan 1000. Itu menuntut ilmu. Nah, lagi ini gimana Pak Kiai ini? 3 menit lagi. Hah? Ini 3 menit lagi kalau lewat saya di skor juga nih. Nah, itu yang dilihat oleh baginda Rasul. Nabi
Selain Allah menunjukkan kebesarannya, selain Allah menunjukkan kebesaran kepada Nabi Muhammad, ada satu nilai poin penting, yaitu perintah melaksanakan ibadah sholat. Ibadah sholat beda perintahnya dengan yang lain. Kalau Allah memerintahkan ibadah haji melalui malaikat Jibril, dilaksanakan kepada malaikat Jibril kepada Muhammad. Allah memerintahkan puasa melalui malaikat Jibril. Allah memerintahkan zakat melalui malaikat Jibril. Tapi berbeda ketika pelaksanaan sholat, langsung Allah mengundang, yakni kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, oleh-oleh ya, hasil dari peringatan Isra Mi'raj Rasul, kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Awalnya 50 waktu. Turun Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Ya Muhammad, dapat apa kau ya Muhammad dari Allah? Sholat ya Musa. Berapa kali ya Muhammad? 50. Kemudian Muhammad, jangankan 50, kapan mau istirahat ya Muhammad? Gak sanggup dah. Gak sanggup pasti. Banyak secara logika kita 50 waktu. Kita hidup sehari semalam berapa waktu, berapa jam? 24 jam. Kalau supaya dibagi 2 itu kemungkinan bisa dapat berapa tuh? Setengah jam kita bisa sholat ya. Ya kan? Tapi kalau seandainya itu jadi 50 waktu, bisa nggak kita sholat setengah jam? Kapan mau makan? Kapan mau tidur? Maka bersyukur Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa yang pada hakikatnya dan intinya 5 waktu dijalankan Nabi Muhammad. Yang 5 waktu aja banyak yang kesiangan, subuh aja banyak yang kesiangan. Ya, jujur banyak yang kesiangan yang meninggalkan. Hati-hati dengan hikmah Isra Mi'raj. Saya bilang hati-hati ketika ada umat Nabi Muhammad yang berani menegakkan ibadah sholat di sebagai Nabi. Ada ancaman bagi Rasul, 15 ancaman diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Ketika dia tahu waktu sholat, tapi dia meninggalkan ibadah sholat. Apa dia? Ada berapa? 15 ancaman dulu. Berikan ketika hidup di alam dunia. Yang tiga lagi ketika ada di sakaratul maut. 3 ancaman lagi berada di alam kubur. 3 lagi ketika berada di alam akhirat. Saya nggak sampaikan 15 enggak. Kalau sampai hampir lebih. Ya, tapi poin 6 tadi mungkin satu-satu akan saya sampaikan. Yang pertama, yang paling membahayakan ketika berada di alam dunia di antara hukuman dan ancamannya, banyak sebenarnya begini. Wajar kalau mati dikuburin mintanya di mahkamah umum. Pernah dengar nggak? Adakah orang yang ngomong begitu? Kalau saya meninggal dunia, kuburin saya di mahkamah umum. Kenapa ya Kak? Kalau di mahkamah umum bagian doanya. Pernah dengar nggak ungkapan begitu? Pernah. Tapi ingat Bu, kalau kutip hadis di sini ada Rasul Allah, jadi kan di dalam baginda Rasul hadis orang yang ketika hidup di alam dunia dia meninggalkan sholat, maka salah satu bahayanya tidak akan mendapatkan doa dari orang saleh. Kan sering kita dengarkan kalau lagi khotbah Jumat, Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat gitu ya, wal muslimina wal al ahya'i minhum. Nah, orang yang kalau hidup dunia enggak pernah sholat enggak kebagian. Tuh satu ada, jadi satu-satu. Yang kedua ketika sakaratul maut. Kalau salat sakaratul maut yang merujuk minat ghairi iman, dia bakal diwafatkan tanpa membawa iman. Ini nggak semua nih disampaikan. Itu 10 dewan dikit. Jadi dah mohon maaf dikit aja. Yang ketiga,
Sebelum itu doang antum jatuh ke alam dunia, dunia akan hancur kebakar. Maka orang yang tak salat akan diseret oleh malaikat Jabaniyah. Setelah diseret akan dimasukkan itu rantai ke dalam mulutnya, lalu keluar dari dubur belakangnya, kebakar, hancur bagi mereka yang meninggalkan sholat. Makanya mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam sholat. Anak-anak kita bangunin baik kalau nggak sholat. Ibu-ibu suaminya kalau nggak sholat subuh siram baik. Ya, siram baik udah pokoknya. Kalau nggak mau disiram baik, cari lagi yang lain gantinya. Mau setuju? Agak itu jangan. Nah itu aja karena udah jam 10:05. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, maafin ya Bu ya. Pak, maafin ya Pak ya dan ridhonya. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada banyak yang salah mohon maaf dan ridhonya. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu